Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah video di mana Pak Hotman Paris mengakui bahwa dirinya diminta oleh tim Pak Habib Rizik untuk menjadi pendampingnya atau pengacara di pengadilan. Namun beliau menolaknya. Belum kita saksikan video ini, jangan lupa subscribe, tombol lonceng dipencet, like, dan beri komen yang baik karena negara kita negara hukum. Kita akan berhadapan dengan hukum. Mari saksikan video ini. Soal cara FPI gimana bang? Bang terkait swab bang yang Twitter bang? Iya bang. Oke, terkait swab. Pengacara Ya. banyak pengacara senior yang dekat dengan Habib Rizik. Jadi saya kasihlah kesempatan kepada mereka. Saya konsentrasi aja di perkara bisnis, perkara kepailitan. Banyak tokoh-tokoh yang dekat sama Habib Rizik itu yang juga pengacara, mereka akan membela Habib Rizik, bukan Hotman Paris. Kenapa Ya. bang? Kan artinya Nggak menerima. Artinya menolak, Pak. Saya terlalu sibuk untuk perkara bisnis. Hampir semua konglomerat saya pengacaranya. Jadi saya tidak mungkin ada waktu lagi, dan saya menghormati para pengacara senior yang selama ini membela Habib Rizik. Ya silahkan aja mereka. Tapi Ya. sempat ada yang mendatangi abang nggak untuk permintaan? Yang mendatangi saya bukan hanya mendatangi lagi, ratusan DM, telepon tiap hari, entah kenapa mereka serius minta Hotman Paris. Saya nggak tahu, tapi saya mengatakan saya tidak bisa karena saya terlalu sibuk. Bang terakhir bang, walaupun dibayar mahal sama FPI, tetap nggak mau bang? Pak Hotman Paris, harapan saya pertama ya, dibantulah. Ya, harapan saya itu. Alasan saya apa? Kasihan. Pak Habib Rizik itu udah tua. Saya lihat juga jenggot kumisnya udah makin putih. Usianya makin lanjut. Kasihan, Pak. Kalau bisa dibantulah, Pak. Didampingi, Pak. Di pengadilan, Pak. Itu alasan saya, karena Pak Habib Rizik ini sudah tua. Alasan kedua adalah ajaran kita, Pak, adalah ajaran kasih. Artinya, walaupun Pak Habib Rizik pernah mengatakan kita ini kafir, Kristen itu kafir, non-Islam itu kafir, nggak apa-apalah. Walaupun kita kafir, kita bisa membantu yang menganggap dirinya nggak kafir. Itu lebih baik daripada orang yang mengkafir-kafirkan tapi tidak bisa berbuat apa-apa di bangsa, di negeri ini terhadap orang kafir. Jadi itulah alasan yang kedua. Itu sebabnya saya minta Bapak Hotman Paris bisa bantu tolong Pak Habib Rizik ini. Itu dasarnya karena kasih ajaran Kristus. Kita saling kasih tanpa pandang agama, tanpa pandang suku, tanpa pandang status sosial, tidak pandang apapun, tidak pandang bulu. Kita harus mengasihi. Yang ketiga, kenapa saya katakan Pak Hotman Paris biar bisa bantu? Alasan yang ketiga adalah memang itu profesi Bapak, jadi tidak ada masalah. Walaupun Bapak itu dianggap kafir, karena Kristen itu dianggap mereka kafir. Ya, kemarin juga ada videonya kok. Ya, mengkafirkan Bapak Yusril Iza Mahendra. Ya, jadi yang Islam aja kadang dikafirkan dia juga. Apalagi kita yang Kristen dikafirkan. Namun kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap mengasihi dan mengampuni. Dan kita harus melakukan yang terbaik. Kebetulan saya bukan pengacara, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini. Dan Pak Hotman Paris adalah pengacara, dan Bapak bisa mendampinginya. Itu tidak akan mengganggu akidah kita sebagai anak Tuhan. Bahkan justru itu adalah ajaran Yesus untuk mengasihi sesama kita. Tapi terukur dan terbatas tentunya dalam akidah kita. Yang keempat, Bapak Hotman Paris, kenapa saya minta Bapak untuk bantu Pak Habib Rizik ini? Karena saya mendengar Bapak bicara demikian, berarti orang-orang Habib Rizik ini memang yakin betul dengan Bapak. Bapak punya potensi, punya kemampuan untuk mendampingi beliau di pengadilan.
Mereka menganggap Bapak itu apokat kondang gitu. Jadi wajar saja mereka minta bantuan kepada Bapak. Ada keringanan dalam pengadilan atau bebaskan. Itu yang keempat, Pak Hotman Paris. Yang kelima, saya ini tidak pakai tulisan, tidak pakai baca-baca, jadi ngomong aja. Yang kelima, saya punya alasan kenapa minta supaya Pak Hotman Paris bantu. Yang kelima adalah karena Bapak Habib Rizik ini ya dan timnya, mereka adalah orang-orang yang saya yakini ketika dibantu oleh Pak Hotman Paris ada nilai plus bagi Pak Hotman Paris dan bagi kita, orang Kristen yang katanya kafir tapi bisa menolong, membantu. Saya rasa ini permintaan saya tidak bisa paksa Pak Hotman Paris, tetapi boleh dong kalau saya hanya sekedar memberikan usulan, pendapat, karena kita warga negara Indonesia yang diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat, namun tentu terukur dan terbatas. Oke, Pak Hotman Paris, selamat Pak Habib Rizik, selamat tim Pak Habib Rizik. Aku berdoa, Tuhan Yesus jamah Pak Hotman Paris, urapi dia, supaya dia tidak takut dengan coronavirus, biar dia betul-betul kebal terhadap coronavirus, dia sehat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus engkau memberkati Hotman Paris. Dalam Yesus yang kudus saya berdoa. Haleluya. Amin. Sekalipun Alkitab ini diinjak, dirobek-robek, tapi penginjilan kita tetap jalan terus. Semakin dirobek, semakin dibakar, Alkitab ini semakin semangat saya memberitakan ini. Di dalam nama Yesus, keselamatan kau terima hari ini. Di dalam nama Yesus, terima. Tuhan Yesus, saya bersyukur hari ini dia sudah mengalami Yesus secara pribadi, dia sudah menerima Yesus secara pribadi, dia pasti menerima keselamatan. Kita ada bersejahtera kepadanya. Di masa tuanya dia boleh mengenal Yesus, di masa tuanya dia boleh mengalami kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Aku percaya dia menikmati Engkau sepanjang waktu, sepanjang masa. Walaupun ke depan bisa saja ada tantangan, ada kesulitan, tapi dia menang bersama Yesus. Saya percaya ada Roh Allah yang hari ini bekerja di dalam hidup cita, berkemenangan. Karena saya percaya nama tertinggi, nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas, sehingga dia boleh menang lebih daripada pemenang. Dia sudah mengalami Engkau Tuhan Yesus. Dia sudah menerima Engkau Yesus Kristus. Saya percaya amal perbuatan saya tidak akan mampu menebus dosa saya, tapi lewat pengorbanan Yesus di atas Golgota, saya menerima anugerah keselamatan, sehingga saya tidak dihukum. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus dan yang saya kasih, kami sekarang berada di satu wilayah dan kami di sini terus melayani dan menginjili saudara. Dan ada beberapa orang tadi yang kita sudah layani, mereka tadinya tidak percaya Yesus, dan saya layani mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita doakan mereka supaya mereka tetap setia kepada Yesus, dan doakan kami supaya kami kuat dan setia untuk terus memantau mereka dan melayani mereka sampai nanti mereka bisa dibawa ke rumah misi, sehingga mereka di sana dididik, dibina untuk mengenal Yesus lebih lagi. Dan kita doakan supaya mereka juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka kuat dan berkemenangan, saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan satu jiwa saja bertobat, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan saya buat video ini yang pertama adalah untuk supaya semua saudara tahu bahwa kita diberikan kebebasan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Asal jangan dengan paksa, asal jangan dengan tekanan-tekanan tertentu, tetapi dengan kelemah lembutan kita memberitakan Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kenapa saya memberitakan Yesus Kristus kepada dia. Alasannya karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lagi yang lain. Alasan ketiga kenapa saya memberitakan Yesus kepada mereka-mereka itu, saudara Bapak Ibu sekalian, karena kita ini ada di bumi bukan kebetulan. Kita bukan hanya menjalankan misi Yesus, tapi
Tapi kita dalam misi Yesus itu sendiri harus kita memberitakan namanya. Yang keempat, kenapa saya harus beritakan? Supaya saudara tahu apa yang kami kerjakan. Bagaimana mungkin Anda bisa mendukung kami dalam pelayanan kalau kami tidak upload ini video? Oleh sebab itu kami upload video ini. Dan pertanyaannya, kenapa tidak di-upload sekonkret mungkin? Karena kita harus menghargai orang-orang tertentu. Ada yang tidak perlu di-upload karena ada beberapa channel orang mereka mengutip penginjilan saya dan kata-kata saya dipelintir. Oleh sebab itu kami tidak menceritakan atau mengupload semuanya. Tetapi intinya Anda tadi sudah dengar, setelah didoakan hatinya lega, dia boleh percaya Yesus. Tadinya dia orang yang tidak percaya Yesus atau orang yang beragama lain, tapi dia bisa percaya Yesus. Luar biasa saudara. Aku berdoa buat saudara semua yang punya hati misi. Mungkin Anda tidak bisa menjalankan seperti saya, Anda tidak bisa melakukan seperti saya, tapi minimal Anda bisa mendukung pelayanan dengan dana. Oleh sebab itu aku berdoa hari ini, siapapun di antara saudara biar digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dana, karena kami akan pergi ke wilayah-wilayah lain lagi saudara. Bahkan ada wilayah-wilayah tertentu di daerah-daerah tertentu yang kami mau buka posko-posko sehingga mereka bisa tertampung yang kita sudah layani. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang, janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya, tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya, dia berikan semua. Kalau saudara memberi dikit, 50.000, tetapi sementara ada puluhan juta uang saudara di bank, itu tentunya Anda tidak cengli. Oleh sebab itu saudara, mari kita dukung misi Injil Kerajaan ini. Lihat video-video kami begitu bekerja keras terus, hampir setiap hari, tidak ada liburnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Aku berdoa buat semua saudara di situ, dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah semua mereka yang mendengarkan ini, supaya mereka punya hati yang betul-betul mengasihi Kristus. Oh, mereka mau mendukung pelayanan misi Injil Kerajaan Tuhan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Berkati mereka yang sudah memberi, berkati juga yang belum memberi, di lain waktu mereka bisa memberi. Yang sudah subscribe Metanoia, Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari coronavirus, jauhkan mereka dari segala malapetaka. Berkat Tuhanlah mengalir limpah atas mereka. Dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dukung, karena kami akan terus melayani sampai ke dusun-dusun, sampai ke tempat-tempat terpencil yang tidak terjangkau. Kami akan jangkau. Terusus Tuhan Yesus, di bulan 1 nanti tanggal 4 ada rencana kami untuk ke Aceh. Lagi kami persiapkan semuanya. Tuhan Yesus jamah semua mereka supaya mereka mendukung pelayanan ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda yang mau mendukung pelayanan ini, ada semuanya di kolom komen. Boleh Anda taruh, lihat di apa ini, di deskripsi dan juga di layar ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara.